Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitauhidihi wa tamjidihi wa waffaqna ala ta'atihi wa ansha'na ala fitratihi wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi wa afdalihi wa akramihi habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus DKM Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kita berupa salat subuh berjamaah dan kajian ilmu. Semuanya tentu saja bisa terlaksana karena nikmat dan karunia Allah, baik nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, dan juga terutama nikmat dimudahkan dan diringankan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dan juga bagian dari syukur kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan juga mudah-mudahan semua umat Rasulullah SAW yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian surah Al-Humazah, di mana kemarin kita sudah menjelaskan pengertian dari Al-Humazah dan Al-Lumazah, kemudian penyebab atau faktor penyebab utama dari orang-orang yang suka menghina, mengejek, mengumpat, ya, melecehkan dan lain sebagainya, ya, memaki-maki, ya. Intinya adalah orang-orang yang senantiasa menimpakan keburukan kepada orang lain melalui kata-kata, ya, melalui ungkapan kata-kata. Dan kalau dalam bahasa komunikasi itu, komunikasi ada verbal, ada non-verbal, ya. Ada yang berupa kata-kata terucap, tapi ada yang tidak terucap, tapi secara simbolik, gestur tubuh, ya, itu menandakan penghinaan, pelecehan, ya. Itu pun termasuk kategori ini, ya. Jadi Bapak dan Ibu harus hati-hati, sekalipun tidak terucap, tapi kemudian menunjukkan bahwa gestur tubuh kita, ya, itu menghina orang lain, mendamprat orang lain, melecehkan orang lain, ya, memaki orang lain, itu pun termasuk dalam kategori ini. Kalau hal itu menjadi kebiasaan, kita sudah jelaskan kemarin. Kalau hal itu menjadi kebiasaan, Ibu, jadi kalau sesekali, ya, itu berarti khilaf, ya. Khilaf itu sekali, Bu, ya. 50 kali kok khilaf gitu, ya. Itu namanya kebiasaan, ya. Jadi kalau sesekali berarti ini ada apa namanya, tergelincir, ya, dan kembali lagi astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, ya. Nah, kemarin kita juga sudah jelaskan penyebab dari itu adalah akarnya itu dari alladzi jama'a malan wa 'addadah, ya. Akarnya adalah harta. Jadi semua Bapak dan Ibu, ya, sebenarnya kalau kita telisik, kita telusuri, ya, pangkal dari problematika sosiologis, ya, atau komunikasi, interaksi, ya, itu seringkali, ya, adalah karena persoalan harta, ya. Nanti jabatan itu kan turunan daripada harta.
Apalagi kita tahu masa sekarang ya. Orang tidak akan menjabat kalau tidak ada wani piro. Ya, sulit sekali. Kemudian wanita yang katanya harta, tahta, wanita, itu makanya harta dulu ya. Wanita atau laki-laki sama ibu ya. Itu pun pangkalnya dari harta. Jadi penyebab masalah di dalam kehidupan ini ya, akarnya dari harta yang disikapi oleh orang tersebut secara tidak benar. Jamaah malam itu mengumpulkan hidupnya itu ya diorientasikan untuk mengumpulkan harta. Tapi ada kata-kata wa'addadah, menghitung-hitung. Ini juga harus diperhatikan. Kemarin kita sudah jelaskan kenapa malan itu menggunakan isim nakirah atau kata benda yang berarti indefinitif, tidak bisa terhitung. Ya. Jadi itu ada dua makna. Malan itu artinya kalau dari sisi bahasa kan malayamilu mailan. Kenapa disebut mal harta? Karena orang cenderung. Malayamilu mailan, cenderung Pak. Disebut harta karena semua orang itu cenderung kepengen dapat itu. Saya mau nanya di sini, ada nggak yang nggak pengen dapat 1 miliar? Nggak ada itu. Kalau ditanya sekalipun orang sudah mau mati, dikasih duit ya 1 miliar sekepok begitu atau cek itu, nggak ada yang nolak. Ya, karena itu merupakan sudah fitrah sunnatullah. Ya. Diciptakan oleh Allah kecenderungan untuk itu. Nah, karena bersifat kecenderungan itu, maka semuanya cenderung. Nah, tergantung bagaimana kita mensikapinya. Maka dalam konteks ini, ya, Allah menyebutnya malan dengan isim nakirah atau kata benda yang indefinitif, tidak terhitung, tidak teridentifikasi. Ya. Maknanya apa? Ada dua makna. Yang pertama sedikit, maknanya sedikit. Yang kedua maknanya banyak. Loh, kok bertentangan begitu? Tidak bertentangan. Ya. Yang dimaksud banyak, kenapa? Orang memandang bahwa malan di situ harta itu banyak. Ya. Pak, orang kalau suka sesuatu, ya, kalau suka sesuatu, ya, walaupun itu kecil, itu dia nilai besar nggak? Orang kalau suka lukisan, orang lain lihatnya alah receh, paling 5.000, dia menghargai 5 miliar. Karena dia suka, maka kemudian dia nilai tinggi itu. Ya. Dinilai tinggi, ya kan? Orang yang punya mobil, mobilnya mobil harga 10 miliar, tapi dia memandang itu kecil, ya jadi kecil. Tapi yang punya mobil harganya 100 juta, tapi seolah-olah itu harta yang paling dia sukai, maka dia menilai tinggi. Maka perspektif harta itu nilainya tinggi, ya, itu dari orang yang menilainya tinggi. Sementara ya dinilai rendah yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagi Allah ya, harta bahkan dunia seisinya itu kecil dibandingkan kekuasaan Allah. Ini makna yang kecil tadi itu. Atau makna yang kedua, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang konsisten dengan pengabdian dan dedikasinya kepada Allah, maka memandang sebesar apapun harta itu dia anggap kecil. Nah, ketemu Pak ya? Jadi besar kecilnya tergantung persepsi. Ya, itu penting Pak. Maka kita nggak usah bicara nominal sebenarnya, nggak usah. Persepsi kita tentang nominal itu yang lebih penting. Kita menganggap apa? Ya. Ya. Orang kalau menganggap sesuatu ya, yang kecil menurut Allah itu besar, ya kemudian ya tadi itu dihitung-hitung Pak. Jadi hidup orang ini ya itu tidak lepas dari menghitung-hitung tadi. Orang kalau isi perutnya, isi kepalanya, terutama ya isi hatinya itu hanya uang dihitung lagi ya. Lah itu kan berarti apa? Tidak ada kesempatan baginya untuk memikirkan yang lain. Ya kan Pak ya? Mau ngaji dapat berapa?
Ya kan, mau ngajar dapat berapa, nolong tetangga dapat apa? Ya kan? Bahkan ngasih istrinya juga masih perhitungan, saya nanti dikasih apa? Ya. Lah ini orang-orang yang kayak begini ini yang merusak, Pak. Nanti ya turunan atau refleksi dari penyakit hubbud dunya yang berlebihan ini ya, itu nanti salah satunya itu akan terefleksikan melalui apa? Ini mulut yang tidak terjaga, mulut yang tidak bisa terkontrol. Pada akhirnya kemudian apa? Dia mengucapkan kata-kata yang melecehkan, menghina, mengumpat orang lain itu tadi. Ya. Padahal kita sudah pernah sampaikan, ya, Allah itu tidak melarang kita memiliki harta. Dalam ayat-ayat Al-Quran bahkan disebut sebagai fadlun, anugerah, keutamaan. Di ayat yang lain sebutkan qiyaman, sarana pokok. Disebut di ayat yang lain sebagai khairun, kebaikan. Iya, ketika harta itu disikapi dan dikelola dengan baik, maka akan menjadi seperti yang disampaikan tadi, akan menjadi keunggulan. Maka Rasulullah mengatakan, harta yang paling baik adalah hartanya Abu Bakar, ya kan? Ya kan, ada dalam sebuah hadis itu. Ya. Mengapa Rasulullah mengatakan itu? Karena hartanya Abu Bakar itu berkontribusi sangat besar terhadap Islam. Ya. Nah, tapi dalam konteks ayat ini, alladzi jama'a malahu wa addadah itu, ya, menghitung-hitung. Ya. Jadi mindsetnya orang ini sudah terpenuhi oleh harta itu, sehingga tidak ada celah bagi yang lain, Pak. Kalau udah penuh itu susah, Pak. Jadi akhirnya hitung-hitung terus itu, dan gak akan habis. Ya. Waktunya juga tidak cukup, Pak. Ya. Maka kemudian ayat berikutnya mengatakan apa? Yahsabu anna malahu akhladah. Orang ini mengira bahwa hartanya, jabatan yang hasil dari hartanya, apa yang dia miliki itu akan melanggengkan hidupnya, melanggengkan pengaruhnya. Nah, ini yang membahayakan ya, karena biasanya orang yang menyangka bahwa apa yang dimilikinya ini akan terus ada dan abadi, itu dia pasti lengah. Dia pasti lengah ya. Dan ketika lengah ini bahayanya sangat besar ya. Yang paling bahaya kalau nyetir itu di mana, Pak? Orang tempat nyetir yang paling bahaya itu di mana? Di jalan tol, Pak. Bukan di tanjakan, bukan di belokan tajam, bukan. Betul nggak? Karena apa? Enak, Pak, nyaman gitu. Nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu di depan ada truk ceduat, mati 10 orang. Kalau di tanjakan, itu orang pasti udah perhitungan, ini tanjakan nih. Gimana caranya? Kalau depannya ada mobil, kita jarak dulu deh. Ya, kasih satu lah kalau memang tanjakannya ekstrim. Ya kan? Belokan tajam juga sama, orang akan menghitung-hitung. Waspada. Maka jangan kaya-kaya banget. Terlalu kaya juga bahaya, Pak. Terlalu enak, hidupnya enak terus ya. Nggak pernah ada kerikil-kerikilnya sama sekali, nggak ada pernik-perniknya sama sekali. Itu bahaya, tahu-tahu mati aja. Matinya lagi maksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka disebut yahsabu. Yahsabu itu perhitungan orang itu ya, menurut dia ya. Padahal perhitungan Allah tidak seperti itu. Maka kemudian ya, ayat berikutnya yang akan kita bahas ini ya, kemudian Allah ancam itu. Kalla la yumbadanna apa? Alladzi jama'a malahu wa akhladahu. Terusnya apa? Kalla la yumbadanna fil khutan. Ya. Wa kalla ibtalun ay yakuna al-mal mukhallidan lahum wa zajrun 'anil talabbus bil halati syani'ah allati ja'alathum fi halin man yahsabu anna al-mal yukhlidu sahibahu aw ibtalun lil hirsi fi jam'il mal jam'an yamna'u bihi huquq Allah fil mal min nafaqat wa zakat. Ya. Jadi kalla dalam ayat ini fungsinya adalah membatalkan semua anggapan mereka, orang-orang yang tadi kita sebutkan. Ibtal di sini membatalkan, membantah semua anggapan itu bahwa harta itu akan melanggengkan, paling tidak melanggengkan kekuasaannya dan pengaruhnya, Pak. Ya, ini kadang-kadang kan ada dia
percaya bahwa dia mati, tapi nanti setelah saya mati saya akan dikenang. Belum tentu kalau urusannya harta. Kemudian juga wazajrun, ya, sebagai peringatan dari Allah, ya, yang bersifat preventif, ya, anit talabbusi bil halatis syani'ah, untuk terlalu masuk, ya, ke dalam wilayah-wilayah di mana orang itu hatinya terikat terlalu kuat dengan harta, sehingga kemudian sampai pada tataran dia menyangka bahwa itu semua akan melanggengkannya, sehingga kemudian dia enggan untuk berbagi dan berkontribusi min nafaqat wa zakat. Ya. Tadi itu karena dia dihitung, Pak. Ini kalau saya punya 100 juta, saya kasih 100.000, berarti kurang 900. Gak usah dikasih. Karena mengurangi. Padahal kadang-kadang buat anaknya sendiri masih hitung-hitung, buat istri masih hitung-hitung, ya. Apalagi buat pendidikan, kita sudah jelaskan kemarin, Pak. Jangan pelit-pelit dan jangan pernah nawar kalau bisa. Nah, SPP-nya berapa? Oke, kalau bisa saya tambah SPP-nya tiap semester atau tiap bulan, saya tambah, nak. Untuk sekolah, ya, sumbangan dari Bapak. Saya masih ingat, ya, dulu anak saya yang pertama itu daftar di beberapa tempat. Kemudian ada yang nyeletuk, Pak, daftar di beberapa tempat, kemudian nggak diikuti, nggak jadi ikut. Kok uangnya nggak diminta balik? Saya kemudian menjawab, uang yang sudah kita berikan pendaftaran kepada misalnya perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, misalnya 500.000, 400.000, 300.000, biarkan saja dia masuk ke sana, toh untuk pendidikan. Kalau kita tidak bisa mengambil manfaat dari uang itu secara langsung, Allah pasti akan balikan, pantulkan itu, ya, akan pantulkan itu 500.000 itu, ya, dan akan kembali kepada kita. Betul nggak, Pak? Pasti. Kalau kira-kira bisa membiayai, jangan minta beasiswa. Bener ini, Pak. Sebab kalau nanti minta beasiswa, apalagi ada surat keterangan miskin, dan kita menulis itu padahal kita tidak miskin, itu doa, Pak. Hati-hati. Saya beberapa kali ditawarin, nggak mau saya kalau ada surat keterangan miskin, itu doa. Kadang-kadang mobilnya berenteng, masih diumpet-umpetin mobilnya, kemudian dia foto rumah orang lain dan bikin surat miskin hanya untuk mendapatkan beasiswa. Dia tidak tahu bahwa biaya yang dia keluarkan untuk anaknya itu akan kembali kepada dirinya sendiri, keluarganya, yang lebih-lebih lagi anaknya. Kalau toh tidak, nanti ke cucunya. Saya melihatnya melalui fenomena yang ada di masyarakat, Pak. Orang-orang yang berkomitmen, ya, dengan SPP anak-anaknya, itu anaknya pada pinter-pinter. Anaknya pada nurut-nurut sama orang tua, karena bapaknya itu nggak pelit. Karena uang ini tidak akan kemana-mana, ya, tidak akan kemana-mana, Pak. Nanti akan kembali kepada anaknya sendiri, terutama bisa jadi orang tuanya, ya. Apalagi kepada istri, subhanallah, ya. Ngasih belanja sehari 500.000 misalnya, wah banyak banget, Bu, ya. Nggak usah ngitung-ngitung, sudah kasih aja. Mau diapain kayak sama dia, urusan dia sama Allah. Kalau dia nyeleweng, belanjanya belanja bukan yang semestinya, itu urusan dia sama Allah. Tapi suami kasih, itu dicatat oleh Allah dan pasti akan kembali kepada dirinya sendiri, tidak akan pernah kemana-mana. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, hal jazaul ihsani illal ihsan. Jadi inilah kemudian Allah membantah itu, ya. Tidak ada yang lain. La yumbadanna fil khutamah. Kemudian Allah sampaikan di sini, setelah membatalkan semua anggapan itu, ya, maka kemudian dijawab, ya, bahwa orang-orang yang beranggapan seperti itu dan mempengaruhi perilakunya di dalam kehidupan ini, ya, karena hidup ini sangat dipengaruhi oleh ini, Pak, oleh paradigma itu, ya. Sudut pandang itu
itu akan mempengaruhi semua perilaku dan sikap kita. Maka penting, Pak, sudut pandangnya dibenerin dulu, paradigmanya benerin dulu. Ya. Sekarang bapak dan ibu menganggap harta itu apa? Itu penting sekali. Paradigma kita tentang harta itu penting sekali loh. Dianggap sebagai apa? Wah, itu adalah tujuan hidup. Oke, pasti akan ke sana terus. Seperti kita sampaikan tadi, menganggap bahwa harta itu adalah sarana untuk ibadah, ya pasti akan ke sana. Ya, apapun itu ya diorientasikan untuk ibadah. Walaupun pulangnya dapat amplop, walaupun dapat gaji, dapat insentif, dapat bonus, apapun itu namanya, kalau diorientasikan untuk ibadah, pada akhirnya sampai ke sana. Dan ketika diorientasikan ke sana, maka langkah-langkah kita pun akan mengarah ke sana. Dan ini sebenarnya yang diminta oleh Allah, bahwa apapun yang kita miliki itu diorientasikan ke sana. Bentuknya, harta itu kan hanya salah satu, Pak. Semua hal ya yang ada di dalam kehidupan kita ya, itu diorientasikan ke sana untuk mengabdi kepada Allah. Maka besar kecil, susah, senang, ya, gelisah, resah, atau dalam kondisi mendesak, ya, saking bahagianya ya. Semuanya itu akan terasa nikmat. Tidak ada orang yang berprinsip seperti ini merasa rugi. Bahkan ketika dia kehilangan sekalipun, kan kita sudah pernah jelaskan kemarin, Umar bin Abdul Aziz itu ketika putra kesayangannya diambil oleh Allah, beliau tersenyum setelah menangis tentu saja. Nangis tetap, Pak. Anaknya meninggal masa ketawa, itu orang gila. Nangis tapi setelah itu tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah. Ditanya sama orang yang lain, apa namanya, di wilayah kerajaan ketika itu, wahai Amirul Mukminin, orang lain itu ketika kehilangan putra tercinta menangis berkepanjangan. Anda menangis sebentar wajar sebagai manusia, tapi setelah itu Anda tersenyum bahkan mengucapkan alhamdulillah. Kok bisa seperti itu? Umar bin Abdul Aziz menjawab, rupa-rupanya setelah beberapa waktu, kenapa saya tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah? Ternyata saya sadar bahwa anak saya ini sudah mengambil banyak sekali porsi kehidupan, pikiranku, hatiku, jiwaku untuk dia, sehingga porsi saya untuk yang menciptakan dia itu berkurang drastis. Ini ibu, hati-hati ibu, punya anak, ngurusin anak dulu sampai lupa sama Allah, sampai lupa sama pengabdian sama suami, suaminya dibentak-bentak gara-gara anak. Hati-hati itu. Ridho suami itu jadi surganya ibu loh ya. Begitu punya anak malah dibentak-bentak, anaknya aja yang disayang-sayang, suaminya digoblok-goblokin. Hati-hati itu ya, benar ini ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu tersenyum ketika diambil putranya. Karena apa? Beliau merasa bahwa ketika anak ini ada, jiwanya itu terlalu kuat terikat dengan anak ini, sehingga ikatannya dengan Allah menjadi longgar. Maka ketika diambil, senyum. Nah, gitu loh Pak, orang yang soleh itu begitu. Orang yang tadi itu paradigmanya benar. Bahkan ketika diambil, apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita sukai, pun masih tetap tersenyum, masih tetap bahagia. Bisa nggak seperti itu? Latihan, latihan Mbak, proses. Bisa. Nyatanya banyak juga yang bisa kok. Ya, nyatanya banyak orang-orang juga yang bisa. Biasanya orang tersenyum ketika mendapatkan sesuatu. Ini kehilangan sesuatu, dia bisa tersenyum. Karena dia paradigmanya benar. Lah iya ya, ini
Ngapain sih saya repot ngatur-ngatur hidup orang? Yang punya hati kan Allah. Kenapa nggak diserahkan saja sama Allah? Kita kadang-kadang dipusingkan oleh urusan anak. Susah ini begini, masuk sini pesantren, keluar lagi, ya baru setengah hari udah minggat, ini segala macam. Sibuk kita diurusin kayak begitu, kita lupa yang punya hati anak itu siapa. Yang diurusin itu hanya pesantrennya, anaknya, pengurusnya, ini itu. Kita tidak pernah ngontak sama yang punya semuanya. Maka saya pernah sampaikan dulu, saya pernah diperingatin oleh kiainya anak saya ketika anak saya yang bontot itu bermasalah dengan cowok. Dia udah mulai ABG masalahnya. Ya, jadi ketika dia masih ngapal Quran sampai sekarang itu susah. Ya. Istri saya komplain kepada kiainya, gimana ini Pak Kiai? Ya. Kiai anak saya menjawab, ibu pernah nggak baca Fatihah untuk anak ibu? Kadang-kadang. Ibu pernah nggak prihatin puasa kelahiran anak ibu? Nggak pernah. Ya sudah. Sekarang bapak sama ibu berbagi tugas. Ibunya puasa setiap hari kelahiran anaknya dan kemudian baca Fatihah. Itu di ijazah saya 41 kali setiap hari untuk anak-anaknya semuanya. Bapaknya setiap hari sedekah diniatkan untuk anak-anaknya. Itu saya kasih resep gitu. Ya. Kata beliau, yang punya hati itu Allah. Ya, yang mengatur itu semua Allah. Kalau kita ribut saja urusannya dengan urusan-urusan administrasi, urusan prosedur, urusan ini itu, psikologi kesana kemari, motivator, bahkan ngundang semua orang yang paling pintar bicara semelekete misalnya gitu ya, semuanya diundang, tapi kita tidak pernah menghubungi yang punya semuanya. Salah kaprah itu ya. Akhirnya saya pulang, bener juga ya, kenapa sih? Kalau Fatihah berarti kan ngirimnya untuk anak, tapi titip sama siapa? Sama yang punya Fatihah kan ya? Ya. Kemudian puasa, yang perintah puasa siapa? Titip sama Allah. Sedekah, yang perintah siapa? Walaupun ujungnya yang mendapatkan manfaat manusia. Dititipin semua sama Allah. Ada yang zahir, ada yang batin, Pak. Lengkap itu. Batinnya tadi puasa sama Fatihah, zahirnya itu ngeluarin modal. Orang pengen selamat nggak pakai modal ya. Makanya dulu ada tuh tukang becak dari Madura Pak ya. Dari Surabaya ya, mau ke kampung ya, 5 kilo ya. Jalannya kebetulan rusak ya. Nah, tukang becaknya itu cuma aja ditabrak-tabrakin ya. Jalan jeblok, penumpangnya kan loncat-loncat gitu. Nah, begitu sampai di tempat tujuan ditanya, "Bang, abang itu bagaimana sih? Jalan nggak bener, tabrak-tabrakin semua, lubang-lubang di ini." Alah, orang ibu bayar 5.000 mau selamat katanya. Bayar 5.000 ya. Itu Pak, nawarnya sampai 1.000 kali baru jadi 5.000. Orang 5.000 mau selamat tak iya katanya. Oh 5.000 mau selamat gitu. Modal gitu loh ya. Jadi surga kok modalnya kok recehan ya. Ya. 1.000, 2.000. Ya itu bonusnya Pak, nanti itu dapat di altar-altarnya lah ya, di teras-terasnya. Yang intinya itu ya 100.000 gitu ya. Ya sebulan sekali kan nggak apa-apa kemana gitu. Atau dicicil 5.000, 10.000 tapi sering gitu loh. Pada akhirnya 1 bulan kan ngumpul. Lalu 1 bulan sekali 1.000 ya. Lalu bagaimana itu ya? Nggak ada modal berarti itu, nggak niat gitu orang itu. Ya, coba aja Bapak kasih sumbangan pembangunan ketahuan 1.000 itu digaplok sama orang itu. Apalagi masuk ke acara walimahan, resepsi ya. Kasih amplop-amplopnya 1.000 gitu ya, pengen makan numpang makan doang gitu kan ya. Itu pasti dimarahin kalau ketahuan sama yang punya hajat itu ya. Kalau 1 orang nggak masalah, kalau 100 orang kayak begitu semua tekor juragan kan ya. Salah gitu kan ya. Nah ini maka kemudian diancam oleh Allah, la yumbadanna fil hutamah, orang-orang yang seperti ini ya, itu akan dibinasakan di hutamah ya.
Wa ma adraka mal hutamah. Kita sudah pernah jelaskan kata-kata wa ma adraka, ya, dan tahukah kamu apakah itu, ya, itu seringkali disampaikan oleh Al-Quran, dan kita sudah jelaskan bahwa maksud daripada wa ma adraka banyak sekali dalam ayat Al-Quran itu adalah bahwa sesuatu yang ditanyakan oleh Allah itu nggak butuh jawaban. Allah nggak bertanya bersama kita, ya, bukan. Tapi pertanyaan yang mengandung arti bahwa sesuatu yang ditanyakan itu amat sangat spesial, amat sangat besar, atau hakikat dari sesuatu itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi Allah tidak akan mungkin mempertanyakan al-hutamah itu kalau yang namanya al-hutamah itu bukan persoalan atau bukan sesuatu yang luar biasa. Maka perlu ditanyakan untuk apa? Mengingatkan kepada kita. Ada pertanyaan yang tidak butuh jawaban tapi butuh perhatian dari kita, ya kan? Apakah Anda sudah mandi? Nggak perlu dijawab. Satu kelas jawab semua, waktunya habis, belum absennya, ya. Saya sudah Pak, ya. Mandinya jam berapa? Ditanya satu-satu, malah jamnya berapa, ya. Akhirnya ngitung menitnya, anaknya lagi jamnya belum apal, Pak. Nanti saya lihat dulu, ya. Saya hitung-hitung dulu, ya. Anak kelas 1, ya. Ngitung-hitung akhirnya habis untuk ngitung nanya mandi doang, ya. Ya nggak perlu, ya. Tapi gurunya itu mengingatkan pentingnya mandi untuk kesehatan, bukan apa-apa. Kesehatan itu yang paling penting. Yang kedua kesehatan yang sampingnya itu loh, kesehatan hidungnya maksudnya gitu loh. Ya kan? Jadi kesehatan diri sama kesehatan samping gitu loh. Ini orang nggak mandi, ya, berangkat sekolah ngiler lagi, ngompol lagi, misalnya anak kelas 1 SD, ya. Ya Allah, ini ibunya bagaimana gitu kan, ya. Wah, itu merusak suasana yang ada. Nah, kita kembali, ya. Jadi itu pertanyaan tujuannya untuk perhatian kita. Nah, yang kedua bahwa sesuatu yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Al-hutamah itu apa? Ya. Apakah di sini narullahil muqadah, api yang menyala, ya, yang dinyalakan. Tapi menyalanya api al-hutamah itu sama nggak dengan api dunia? Pasti beda. Ya, hakikat api yang ada di dalam neraka itu seperti apa? Kita nggak bisa mendeskripsikan, nggak bisa. Kita nggak pernah sampai di sana. Yang pertama. Yang kedua, ya, kita sudah jelaskan sesuatu yang ada di akhirat itu berbeda sama sekali dengan yang ada di dunia. Ya. Jangankan yang ada di akhirat yang kita belum mengalami, yang memang sama sekali berbeda secara sunnatullah, yang di dunia saja yang jelas-jelas kita berada di sana dan mengalaminya, itu seringkali kita sulit untuk mengidentifikasi seperti apa hakikat sesuatu itu, ya kan? Banyak hal, Pak. Makanya saya pernah tanyakan dulu kalau tidak salah, orang nggak usah nyari-nyari sesuatu yang supranatural kayak metafisik, apa namanya pun. Coba yang fisik saja, yang jelas-jelas ada bentuknya. Angka matematika itu ada nggak bentuknya, Pak? Angka ada nggak? Ada kan? Nah, ini peci saya 1, ya kan? Berarti 1, ini sorban saya 1, kaki saya 2, ini jari berapa? 5. Itu angka nyata wujudnya. Itu pun ternyata manusia banyak yang, bahkan semuanya tidak mampu untuk menghitung. Coba Pak, angka 1 depan taruh di sini, kemudian nolnya direnteng sampai ke satpam sana. Nol belakangnya, belakang angka 1 itu, dikasih kertas apa kayak ditulis 1, 0, 0-nya sampai ke sana. Nolnya jumlahnya sampai ratusan, bisa sampai ribuan di belakang angka 1. Saya mau nanya, berapakah jumlah angka itu? Ada nggak komputer yang bisa? Komputer yang paling canggih coba datangin sini. Sebut, suruh sebut. Apalagi Mbah Google suruh nyebut coba.
Google sendiri, saya tidak tahu, saya pusing. Dia kan bilang saya pusing itu. Kadang-kadang Google kan bisa bicara sendiri tuh. Ya. Kita Google Map kita maki-maki, saya tidak paham apa yang Anda bicarakan. Emang gua pikirin kata dia gitu kan. Nggak bisa, ya kan? Angka berapa itu? Nggak bisa. Ahli matematika paling jago di seluruh dunia, nolnya sampai ribuan, ya, bahkan sampai jutaan disebut. Berapakah angka itu? Itu jelas-jelas wujud loh angkanya, Pak. Kita nggak bisa ngitung gitu loh. Makanya jangan belagu gitu. Ya. Ya. Nah, ini kata wa ma'adroka itu tujuannya gitu, menyadarkan kita semua gitu loh. Bahwa yang wujud saja, yang nyata saja, kita seringkali tidak mampu mengidentifikasi. Ya, sama lagi, roh kita nyata nggak Pak? Roh nyata nggak? Kalau tadi kan fisik ya, sekarang ada di dalam, nyata itu. Sekarang saya mau nanya, ada nggak yang pernah melihat roh kita kayak apa? Padahal itu nyata Pak, melekat, nempel, bersenyawa dengan tubuh kita setiap waktu, setiap saat. Ahli apapun di muka bumi ini dalam bidang apapun, tidak ada satu orang pun yang mampu mendeteksi itu yang namanya roh. Kok lantas kemudian belagu itu loh. Saya pernah ceritakan kalau dasar dulu ada seorang profesor dari Jerman pengen, saking pengennya itu mengetahui roh. Akhirnya dia ciptakan alat yang paling canggih waktu itu. Dia ciptakan alat yang bisa mendeteksi angin Pak. Jadi angin yang bergerak, bahkan angin yang keluar dari tubuh kita itu ketahuan warnanya apa Pak. Nah, wah ini hijau, wah ini berarti jengkol, apa pete ini, wah ini agak sedikit-sedikit merah berarti jengkol gitu kan. Nah, wah ini baunya kok agak khas, ini, wah ini teri berarti itu lah, orang Betawi semua. Yang suka teri jengkol sama pete mau Betawi kan. Jadi ketahuan itu yang namanya angin saja bisa kedeteksi oleh monitor itu. Nah, dia kemudian berpikir, kalau angin saja bisa saya deteksi, maka roh manusia pasti bisa ya saya deteksi. Saya akan menjadi penemu spektakuler di abad ini, akan menjadi seorang ilmuwan yang tidak pernah ya, sebelumnya itu berhasil melakukan ini. Akhirnya dia panggil, mencari volunteer ataupun sukarelawan ya. Siapa yang siap untuk saya jadikan sebagai alat uji coba? Uji cobanya apa? Mencari orang yang mau mati. Siapa yang siap saya taruh di laboratorium saya? Ini di Jerman Pak. Ya ketika itu ada juga yang mau. Profesornya degleng, volunteernya geblek gitu. Sama aja itu, nerima itu. Jadi ada seorang kakek-kakek yang sudah sekarat Pak. Sudah diagnosa dokter nggak mungkin sembuh, masuk tabung besar Pak. Jadi di situ ada tabung besar, kemudian dihubungkan dengan monitor. Jadi pikirannya profesor tadi ya, apapun yang ada di tabung itu akan terdeteksi, termasuk nanti pergerakan roh. Kalau misalnya orang tua yang ada di dalam tabung itu mati, dia akan melihat itu. Ini pikirannya profesor tadi itu. Ini kan sebenarnya banyak Pak orang-orang sekitar kita, semakin pintar semakin bingung dia dengan kepintarannya itu. Kok kenapa ya? Dunia kok rasanya tidak lurus ya? Kok pohon itu kok miring ya? Itu ada profesor jalan sama mahasiswanya. Kata mahasiswanya, "Prof, lah bagaimana kagak miring? Orang kaki prof satunya di trotoar," katanya. Ya. Jadi dia jalan kakinya satu di trotoar, satunya di bawah. Ya bagaimana kagak miring? Ya, semuanya miring lah. Ya. Ini profesor kadang-kadang bingung sendiri ya. Saking pinternya kebanyakan ilmu di sini. Nah ini sama ini. Profesor sudah bingung itu menghadapi hidup itu. Ya. Jadi akhirnya ya, dia masukin tuh orang tua yang sudah sekarat. Ya. Nah pikirannya dia tadi itu ketika rohnya keluar, maka dia akan bisa mendeteksi dan menjadi penemuan paling spektakuler. Ya.
Ya. Apa kemudian yang terjadi Bapak dan Ibu? Ini makanya jangan belagu ya, sekalipun ilmunya tinggi, nanti anak-anaknya kalau pada pintar-pintar, tolong pintar boleh tapi akhlaknya ya dijaga betul itu ya, dijaga itu supaya nggak kepinter, orang Jawa keminter ya, pinter keminter itu jangan ya, bahaya itu. Ini kayak profesor ini ya. Nah, apa kemudian yang terjadi? Ya. Naudzubillah ya. Jadi profesor ini pengen lihat roh, dan betul Pak, keinginan profesor ini kemudian terkabul. Dia melihat roh, tapi rohnya siapa? Rohnya sendiri itu ya. Jadi ketika Allah melalui malaikatnya itu mengambil nyawa kakek yang ada di tabung itu Pak, tabung itu meledak hebat. Meledak hebat dan ledakannya mengenai profesor itu juga. Jadi yang di dalam mati, profesornya juga ikut mampus. Bukan mati, mampus dia. Ini orang belagu ya. Dikira bahwa semua hal itu bisa dirasionalisasikan, bisa dilogikakan. Ya. Maka Allah itu perlu mengingatkan kita, wa ma'adroka itu banyak loh dalam ayat Al-Quran. Itu hakikatnya itu hanya Allah yang tahu, dan kita nggak perlu menelisik terlalu jauh sampai kemudian justru itu akan menghabiskan energi kita. Dan itu buntu Pak, pasti buntu, nggak akan pernah ketemu. Ya. Nah, api yang ada di neraka itu beda ya. Nah, maka kemudian di sini narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah ya. Jadi saking apa nih Pak ya, saking kuatnya ya, nyalanya itu yang sedemikian rupa ya, itu sampai di sini disifati ittila ya juzu ayakuna bi maknal ityan mubalaghah. Jadi begitu kuat, begitu tepat masuk ya ke dalam hati seseorang ya. Jadi saking kuatnya dan besarnya itu Pak nyala ya. Biasanya kan nyala api dunia itu kan bertahap Pak ya. Pertama yang kebakar apanya dulu kalau manusia? Rambutnya dulu yang paling mudah kebakar ya kan. Mungkin setelah itu kemudian kuku ya, bisa jadi yang sedikit-sedikit bau plastik. Anggota tubuh yang di dalam itu paling akhir. Setelah semuanya yang di luar itu terbakar habis, baru kemudian yang di dalam. Ini api tidak. Saking cepatnya, saking panasnya, itu begitu kena langsung ke ulu hati, masuk itu. Naudzubillah min dzalik ya. Kita baru selamat api, bukan api apa ya. Saya tuh pernah nuangkan apa namanya air mendidih, itu tempatnya apa namanya tutup daripada termos apa namanya sih itu yang buat masak air itu apa namanya, orang laki-laki nggak paham nama gitu, apa namanya, ceret ya Allah ya, ceretnya itu kena tangan, subhanallah itu jerit saya, subhanallah panasnya Pak, dan itu melepuh itu ya, kalau kasih odol biasanya kan itu ya orang-orang itu ya. Wah itu aja baru selamat sedikit aja sudah kayak begitu. Nah ini gambaran ya, gambaran tentang dahsyat daripada api yang ada di neraka, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang suka mengumpat tadi, mencela, menghina orang lain ya, dan itu menjadi akhlaknya ya. Innaha alaihim muqsadah ya, di sini semuanya tertutup. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah, di apa namanya tiang-tiang yang memanjang. Jadi begini Pak, apinya besar dan apinya sangat kuat, tempatnya tertutup. Ini gambaran Pak ya. Biasanya kalau api ada di tempat terbuka, apa? Lambat reaksinya. Yang kedua panasnya berkurang. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa siksaan neraka yang ada di Hutomah itu tidak main-main ya. Ini Allah menggambarkan bahwa bukan hanya kualitas dan kuantitas apinya yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan api dunia, tapi yang kedua tempatnya tertutup dan
orang-orang itu dipancangkan di tiang-tiang, Pak. Artinya apa? Tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau ada api yang menuju kita, kemudian tempatnya sedikit luas, kita bisa lari, Pak, ya. Kalau toh kemudian api semua, paling tidak mengekspresikan rasa sakit itu dengan berlari-lari, muter-muter sampai capek sendiri, itu masih lumayan. Nah, ini sudah tertutup, nggak bisa bergerak sama sekali, dipancang kayak ikan besek gitu, Pak. Ikan dendeng. Sehingga kemudian ini menggambarkan saja kepada kita. Nah, dari apa yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini, intinya bahwa hati-hatilah di dalam berucap, hati-hatilah di dalam bersikap. Walaupun itu bukan berupa ucapan, tapi secara nonverbal bisa jadi gestur tubuh kita, isyarat mata kita, ya, telunjuk tangan kita, ya, atau bahkan mohon maaf anggota badan kita semuanya. Itu menggambarkan pelecehan, umpatan, cacian, makian kepada orang lain. Tolong jangan pernah membiasakan ini, ya. Jangan pernah membiasakan ini, ya. Saya sangat-sangat tidak sepakat kalau ada anak dididik dari kecil dengan umpatan dan makian orang tua. Itu nantinya akan menjadi akhlak. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh orang tua akan dipotret, dimonitor, direkam oleh anak dengan sangat kuat. Bapaknya kalau orang Jawa Timur biasa bilang juancuk, sedikit-sedikit juancuk, sedikit-sedikit juancuk. Nah, akhirnya anaknya ya ngomong pasti ada jancuknya. Kalau nggak ada jancuknya berarti dia belum ngomong gitu. Bahaya itu. Jancuk tahu ya Pak, di Jawa Timur jancuk itu bangsat Pak. Makanya dulu pernah ada itu, ya, orang Betawi datang ke Turi, ya, stasiun Turi, ya, di Surabaya. Nah, dulu masih ada apa namanya kereta api ekonomi lah, nggak ada AC-nya, adanya kipas angin gitu kan. Sampai di pasar Turi dia duduk, panas siang hari jam 12 gitu. Nah, sampingnya orang Surabaya, walah panasnya jancuk nah, itu orang Surabaya kan. Ini orang Betawinya nimbrung aja, saya juga jancuk oh mas. Orang Surabaya ketawa, wah ini orang nggak tahu itu. Jancuk itu bangsat gitu loh, ya. Jadi saya juga bangsat berarti. Jadi ini kadang-kadang ada jadi orang-orang yang hidup itu Pak, coba kita mungkin ada di masjid nggak pernah merasakan, tapi coba kadang-kadang anak-anak kita, saya itu di kompleks saya anak-anak kecil, nah panggil temennya sudah bukan namanya, tolol sini lol, ya, songong sini ngong, ya, ya, panggil kayak begitu, bener ini Pak, ya, ini anak-anak masih kecil karena pergaulan, ya, dan itu kayak sudah menjadi tradisi yang tidak bisa ditinggalkan. Benar ini panggilnya itu, panggilan-panggilan kayak begitu. Nah ini ya, adalah sesuatu yang betul-betul membahayakan, ya, kalau misalnya menjadi budaya. Ini tadi, ya, kan yang diancam itu adalah orang yang punya budaya itu, sehari-hari makanannya itu, gaweannya itu, ya. Jadi istilahnya begini Pak, kalau kita, saya itu salah satunya dari dulu di rumah itu orang tua saya, bapak ibu saya suka sambal. Jadi makan kalau belum ada sambalnya dianggap belum makan itu Pak. Ya. Ini sama, kalau belum ngumpat, belum maki orang, ya, ya, belum mencaci orang, itu belum sempurna rasanya bicara itu, ya. Nah, ini kan bahaya Pak. Nah ini dikhawatirkan akan itu humazah dan lumazah tadi sudah menjadi akhlak dan mengakar dalam jiwa sehingga terekspresikan tanpa sengaja, tanpa terencana, spontan, terus itu begitu berkelanjutan. Maka kalau sekarang ada yang punya anak, punya cucu, ya coba sekalipun memang dialeknya dialek kasar, nggak masalah Pak, saya orang Tegal dialeknya kasar, ya, dialek dengan konten itu beda, ya.
Ya kan? Beda. Sekalipun kasar tapi isinya bagus. Ya. Kalau doa orang Tegal itu paling enak. Ya Allah, nyong ora duit ya Allah, duitnya nyong nganu ditipu karo uang ya, age-age ya diparingi duit ya Allah, cepet-cepet ben dadi sugih kayak kue gitu misalnya gitu ya. Dialeknya nggak enak ya. Tapi kontennya bagus doa gitu loh. Ya. Daripada tadi itu kayak orang Surabaya jual, mari-mari kue. Nah, kelihatannya itu tapi maki-maki orang itu ya. Kelihatannya dialeknya enak halus gitu tapi isinya juancok itu ya jelek itu ya. Ya kan saya pernah sampaikan dulu tuh ya, nggak bisa Pak kita melawan kodrat alam ya, bahwa kita ini diciptakan dengan dialek masing-masing ya. Dalam Al-Quran ya kan apa itu apa namanya itu yang apa namanya wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum ya, perbedaan dialek, perbedaan bahasa ya, dan juga warna kulit ya, itu sudah sunnatullah ya. Tetapi yang terpenting adalah nggak apa-apa Pak, dialeknya memang dialek yang mencerminkan tadi itu ketegasan, kelugasan ya. Jadi orang di Batak ya, di daerah Madura itu nggak bisa Pak ngomong pelan-pelan. Sama orang di daerah saya di Tegal, istri saya Pak awal-awal nikah dengan saya, kalau pas ke rumah itu sembunyi terus di kamar, kadang-kadang di bawah kolong gitu. Bercanda ya. Kenapa? Takut kalau bapak saya bicara. Kenapa? Bapak saya nadanya kalau bicara lebih tinggi daripada saya. Saya ini sudah tinggi Pak, bapak saya lebih tinggi. Kayak orang dibaik, digolek itu tekan-tekan gitu loh. Istri saya, itu bapak marah ya? Enggak, bukan marah, itu lagi nyari saya gitu ya. Wih, kayak mangan cepet-cepet, mangan keburu kayak keburu basi ya, cepet ya. Istri saya, itu apa sih mangan-mangan itu apa maksudnya sih? Jadi awal-awal itu kaget ya, dipikir bapak itu marah. Enggak, itu nadanya memang seperti itu Pak, orang Tegal itu ya, tinggi itu. Jadi dia mau kalimat berita, kalimat tanya ya, kalimat seru sama Pak. Sama tingginya itu. Bukan itu, nggak masalah ya, nggak masalah kalau begitu ya. Yang masalah adalah nadanya nada rendah, lembut, tapi isinya lekit. Kowe yo, wintere ra kebangetan banget. Siji ping loro kok limo ya. Dasar ya cah gemblung, cah edan ya. Nah, kelihatannya halus Pak ya. Ya, bilangnya pinter ya orang kebangetan, pinter akbar, berarti itu sebenarnya gobloknya kebangetan itu ya. Ya. Itu sudah makian Pak ya, itu sudah makian, itu cacian itu ya. Ya, pakai bahasa yang kelihatannya halus ya. Ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu ya. Saya dulu salah satunya, bukan berarti saya menjelekkan wilayah-wilayah tertentu, tidak ya. Saya ini orang Jawa, maka kemudian anak-anak saya lemparkan pesantrennya di Jawa semua ya. Karena ketika saya waktu itu di Pondok Ranji Pak, ya, anak-anak saya ya, yang SD itu sudah mulai, ya, bapak lu kemana Bapak? Ya, waduh Bapak lu kemana? Ya. Sudah mulai bilang sama ke saya lu itu, lu Pak itu, ya waduh bapaknya di lu gitu. Ya. Nih Bapak, udah kayak gitu kebalik lagi ya, kalau misalnya ini lu ini nggak kayak gue ya, gue itu sana, lu nya malah kesini gitu ya, udah gitu salah lagi gitu kan ya. Terus waduh ini kalau terlanjur terus menerus, bapaknya lama-lama diluluin terus ya, kadang-kadang dibego-begoin, bego lu ya. Biarkan kalau lu depannya pasti ada bego biasanya itu ya, kalau nggak itu nggak mantap gitu kan ya. Nah ini apa namanya, waduh lama-lama begini ya. Akhirnya saya kelas 6 saya inisiatif, saya balikin aja lah. Dan Jawanya bukan ke tempat Tegal, tempat Tegal sama aja ya, dari kandang macan ke kandang singa sama aja gitu kan ya. Maka saya taruh di Kudus ya, halus Pak ketemu Sunan Kudus ya. Apa tole, aduh enak saya dengarnya gitu lah ya. Jadi kalau dengar anak-anak saya ngomong itu ya kadang-kadang bahasa Indonesia tapi apa namanya logat Jawa ya. Bapak-bapak sekalian, mari kita bersama-sama melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya. Oh itu ya, nah, bahasa Indonesia tapi dialek Jawa gitu kan ya. Jadi nah ini yang kita maksud dalam kaitan dengan ini penting sekali ya.
untuk nasihat juga untuk saya ya, jangan sampai tadi ungkapan-ungkapan mengumpat, mencaci, memaki itu menjadi tradisi ya, sehingga diancam ini Pak. Wailul likulli humazatin lumazah ya. Baik, sampai di sini karena sudah waktu masuk waktu syuruk. Ada yang ditanyakan? Dan Ibu? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a qalban khashi'a lisanan dhakiran wa qalban sadiqan wa rizqan wasi'an mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min 'ainin la tadma' min nafsin la tashma' ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.